Gini loh guys, kalau kita tuh bekerja ke Taiwan, mintanya kerja yang ringan, yang tanpa lembur, setiap hari Sabtu sama Minggu libur. Ya kita nanti cuma dapat gaji pokoknya aja, nggak ada tambahan gaji lembur. Belum nanti ada potongan-potongannya ya. Ada yang kena potongan sinatras, ada yang enggak. Mungkin kalau teman-teman proses tanpa potongan ya mungkin teman-teman nanti nggak ada potongan sinatras. Kalau misalkan teman-teman proses ke Taiwan ada potongan sinatras ya nanti jelas ada potongan sinatras, bisa yang 6 bulan, 7 bulan, ada yang 8 bulan. Potongan yang lain, potongan agensi, potongan asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar pajak, bayar mes, belum nanti aturan dari pabrik nanti disuruh membayar untuk tabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Masih di suasana Taipong ya kemarin. Ini udah mulai terang nih, tapi masih suasananya tadi masih gerimis tadi pagi. Nah ini kemarin aku buat vlog sampahnya 2 hari nggak diambil. Nah ini ada bapaknya yang ambil sampah-sampahnya nggak diambil ini. Ini sekitar 2 hari kalau nggak salah. Nggak tahu ya kemarin diambil nggak? Kayaknya kok nggak diambil. Nah aku mau guys keluar ke market mau beli rapor. Guys, tak cerita guys ya. Kemarin ada temen aku ya dari Jawa Timur proses ke Taiwan ya, sudah berangkat lah ya, sekitar 5 bulanan ya bekerja di Taiwan. Tapi karena dia nggak kerasan ya, mungkin ini urusannya ini dengan kesiapan mental ya, mungkin belum siap atau mungkin ya kaget ya. Ternyata bekerja di Taiwan itu tidak sama lah intinya dengan yang saat dia bekerja di Indonesia ya, lebih keras. Jadi gini, dia kan dulu tuh bisa berangkat ke Taiwan itu karena awalnya tuh tanya ke saya, dia punya kontak saya dia dari FB, minta nomor telepon saya, kemudian saya kasih WA, akhirnya bisa chat-chatan. Dia tanya untuk proses ke Taiwan tuh lewat PT mana ya. Saya sih nggak bermaksud untuk kasih tahu oh lewat PT ini loh bagus, lewat ini yo prosesnya cepet, biayanya murah, enggak. Cuman saya kasih tahu bahwa saya ya dulu proses di PT ini, saya kenal orangnya, kalau misalkan masnya mau silahkan, saya masih ada kontaknya. Akhirnya saya kasihkan kontaknya untuk PT-nya. Akhirnya dia proses ke Taiwan dan dia proses sekitar 3 bulanan kalau nggak salah ya. 3 bulan itu mulai daftar sampai dia terbang. Hitungannya sih termasuk cepat. Nah dia dapat pabrik kalau nggak salah itu di tembaga ya, peleburan atau gimana lah. Pokoknya dia itu dapat pabrik di daerah bawah, kalau nggak salah daerah Taichung ya. Pabriknya bagus, tiap hari itu lembur sekitar 4 jam, 3 jam 4 jam itu rata-rata. Dan kabarnya saya dapat info dari dia itu gaji kotornya itu sekitar 52.000 NT ya. 52.000 NT itu kalau dikuruskan udah sekitar 25 juta. Itu kotor ya, itu gaji kotor dia 25 juta. Itu kalau dikuruskan ya, kurang lebihnya bisa lebih mungkin sedikit ya, nggak tahu ya. Dia tuh kemarin itu proses lewat potongan sinatras atau tanpa potongan saya kurang paham. Cuman gaji kotornya tuh dia dapat 52.000 NT ya. Sekali lagi kalau dikuruskan ya sekitar 25 juta. Itu masih kotor, mungkin dipotong tabungan, biaya agensi, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, untuk biaya mes sama bayar pajak. Mungkin kalau sesuai dengan pengalaman saya, kalau dihitung mungkin ya sekitar bersihnya 43, itu mungkin bersih ya. Itu maaf, itu belum dipotong dengan sinatras ya. Kalau dia sinatras ya, kalau misalkan ada sinatras ya tergantung sinatrasnya berapa ribu ya, ada yang 7.000, ada yang 8.000, nggak mesti ya. Tiap-tiap PT itu punya kebijaksanaan, punya aturan tersendiri, potongan sinatrasnya sekian itu. Jadi tiap PT beda-beda
tiap agensi beda-beda. Ada juga kok PT yang tanpa potongan, ya mungkin biaya prosesnya itu lebih mahal kalau tanpa potongan. Kalau yang lewat potongan itu biasanya tuh biayanya tuh agak turun, ya nggak sebanyak sih selisihnya. Kalau menurut saya sih mending lewat tanpa potongan ya. Kalau kita proses ketewan dengan potong gaji, ya selisihnya dengan yang proses tanpa potongan itu nggak banyak, paling sekitar 10 jutaan. Kalau saya secara pribadi, karena pengalaman saya di sini, mending tanpa potongan ya, meskipun tambah 10 jutaan lah. Nah, lanjut cerita ya, temanku tadi yang mau saya ceritakan, karena dia bekerja lemburannya full, jarang ada libur, liburnya mungkin hanya hari Minggu. Kalau setiap hari Sabtu juga tetap masuk lembur, ya mungkin pulang jam 5 atau pulang jam 8, kurang paham. Yang intinya dia seminggu itu liburnya cuma hari Minggu. Untuk gaji bersihnya kalau tanpa potongan ya, sinatrasnya yang saya hitung itu sekitar 43 sampai 45 ribu ente ya. Itu gaji yang dia terima loh ya. Itu saya hitung belum ada potongan sinatras ya. Kalau misalkan ada potongan sinatras ya tinggal hitung sendiri ya. Lanjut cerita, dia dengan terima gaji segitu ternyata dia nggak kerasan, dia minta pulang ya. Nggak tahu alasannya itu, kemarin katanya suasana kerjanya nggak enak, mesnya nggak enak ya, istirahatnya kurang ya. Jelas lah guys, untuk gaji segitu mungkin lemburannya jelas full. Kita pengen ke Taiwan yang tanpa lembur ya bisa aja, istirahatnya mungkin cukup setiap hari Sabtu, hari Minggu bisa libur. Tapi apa, gajinya mungkin cuman terima gaji pokoknya aja. Gini loh guys, kalau kita tuh bekerja ke Taiwan, mintanya kerja yang ringan, yang tanpa lembur, setiap hari Sabtu sama Minggu libur, ya kita nanti cuma dapat gaji pokoknya aja, nggak ada tambahan gaji lembur. Belum nanti ada potongan-potongannya ya, ada yang kena potongan sinatras, ada yang enggak. Mungkin kalau teman-teman proses tanpa potongan ya mungkin teman-teman nanti nggak ada potongan sinatras. Kalau misalkan teman-teman proses ke Taiwan ada potongan sinatras ya nanti jelas ada potongan sinatras, bisa yang 6 bulan, 7 bulan, ada yang 8 bulan, bahkan ada yang sampai 10 bulan kok, nggak sama ya. Itu kembali kepada PT-nya, itu aturannya dikenakan potongan berapa bulan ya. Potongan yang lain, potongan agensi, potongan asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar pajak, bayar mes, belum nanti aturan dari pabrik nanti disuruh membayar untuk tabungan ya. Meskipun uang tabungan itu nanti akan dikembalikan ke teman-teman ya, misalkan ada kebutuhan mendadak atau ingin ada kebutuhan dari keluarga, mungkin teman-teman nanti bisa ambil. Tapi itu kan tetap mengurangi gaji kita setiap bulannya ya, bisa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, nggak sama lah ya. Pabrik ada aturan tersendiri, ada yang mewajibkan untuk tabungan, ada juga yang tidak. Balik ke temanku tadi yang dari Jawa Timur juga yang proses itu, gaji sekian, kalau terima gaji bersihnya itu sekitar 43.000 ente sampai 45.000 ente, itu dia nggak kerasan. Alasannya apa? Kerjanya katanya terlalu keras, istirahatnya kurang, hari Sabtu disuruh masuk, terkadang hari Minggu juga disuruh masuk. Agak berisik guys, ini aku tak keluar aja, ini soalnya ada mobil sampah yang masuk. Ini aku keluar, mau ngobrol-ngobrolnya di luar aja guys. Ini kok ada teman dari pabrik spare part. Mas, kok udah pulang? Oh, istirahat. Loh, wingi wis libur toh? Iya, bareng pagi ini tadi Gak enak kadang. Istirahat ya. Dari teman mes, dia di pabrik spare part. Bagus tuh pabriknya, lemburan jos. Katanya lagi sakit, badannya nggak enak. Lanjut ke tema tadi, terkait temanku yang minta pulang. Jadi intinya tuh dia bekerja di Taiwan tuh sekitar 5 bulanan. Sebenarnya gajinya sekian, 43 sampai 45.000. Itu udah bersih, udah dipotong biaya mes, biaya
pajak, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, kemudian bayar agensi dan lain-lainnya. Itu udah sekitar 43.000 sampai 45.000 NT. Ya kalau dikuruskan ya sekitar 21 juta. 21 sampai ya sekitar 21 jutaan lah. Itu gaji bersihnya. Kita kan juga nggak tahu ya kondisinya tuh apa, memang pabriknya yang terlalu keras aturannya, terlalu berat kerjaannya, kita juga nggak tahu. Kita nggak bisa menyalahkan teman-teman yang misalkan minta pulang katanya nggak kerasan. Itu kan ya ada alasan tersendiri lah yang kita mungkin tidak tahu juga. Ya kalau misalkan kita hanya penonton, hanya mendengar, mungkin bisa menyalahkan. Permasalahannya mungkin ada ketidakcocokan dengan mandor atau dengan teman, kita juga nggak tahu. Mungkin juga mesnya yang kurang nyaman. Ya intinya masalah pribadi lah, itu nggak bisa disalahkan. Kalau menurut saya ya, memang nggak kerasan ya udah nggak kerasan. Nah akhirnya intinya dia minta pulang. Dan minta pulangnya itu apa? Alasannya kepada majikan atau kepada agensi, dia nggak nyaman, tidurnya mungkin kurang nyaman, kemudian kerjanya akhirnya nggak bisa maksimal. Akhirnya dia minta kepada agensi untuk datang untuk menjelaskan kepada mandornya bahwasanya dia nggak kerasan lah intinya. Nah akhirnya datanglah agensi untuk menjembatani antara dia sama mandor, ada permasalahan apa sehingga dia kok nggak kerasan intinya itu. Dan hari itu juga agensi minta kepada si anak tersebut mengambil keputusan hari itu juga antara lanjut kerja atau pulang. Sebenarnya tuh dia tuh sempat saya tanya, lah kenapa kok harus minta pulang, atau misalkan kalau nggak kerasan kan bisa mencari solusi kepada agensi untuk pindah majikan atau pindah pabrik. Nah hari itu katanya saat agensi datang, agensi minta keputusan final antara lanjut kerja atau pulang. Padahal dia tuh minta waktu 3 hari lah untuk ngambil keputusannya antara dia pulang atau enggak. Tetapi saat itu agensi memaksa harus hari itu diputuskan. Kenapa kok hari itu suruh memutuskan? Misalkan dia ada masalah, kan nggak bisa semata-mata langsung diputuskan hari itu. Mungkin ada masalahnya lagi, pikirannya lagi panas, lagi suntuk, kan nggak bisa mengambil keputusan secara jernih gitu loh maksud saya. Kalau misalkan ada PKI TKW yang mau pulang, nggak akan dipersulit, dipermudah. Agensi nggak susah kok cari penggantinya. Di PT itu banyak calon-calon TKI yang udah daftar. Nah kalau misalkan ada yang salah satu TKI atau TKW-nya yang ada di Taiwan mau pulang, ya dengan cepat aja untuk diproses pulang. Kalau mau pulang, ya dipermudah, langsung aja dibelikan tiket itu rata-rata. Ya, katanya kemarin itu baru ngambil keputusan, iya mau pulang gitu aja, besoknya tuh tiketnya udah disiapkan kok. Yang ada di Taiwan itu ya seperti itu ceritanya. Kalau misalkan ada yang di antara kita yang nggak kerasan mau pulang, oh dipermudah, nggak bakalan dipersulit. Ya kemarin aku juga sempat tanya kok, lah emang kenapa kok langsung mengambil keputusan untuk pulang, nggak dipikir ulang? Mungkin sedang hatinya nggak enak, atau mungkin galau, atau ada masalah pikiran, kan bisa tanya-tanya dulu. Pindah pabrik kan bisa, dia dapat informasi, nanti kalau pulang bisa proses lagi ke Taiwan ke PT yang sama. Ya bisa-bisa aja proses lagi, tapi kan pakai biaya lagi. Nah aku kan bilang gitu, katanya dia nggak akan ada biaya lagi, nanti akan diproses ulang, carikan job lagi, katanya nggak pakai biaya. Ya mungkin bisa, tapi kalau menurut saya kok kayaknya nggak mungkin. Mana ada PT yang mau memproses lagi, kalau itu memang dia sudah pulang, masa diproses lagi? Kayaknya nggak mungkin. Itu menurut saya sih, cuman aku ya bilang ke dia, ya semoga aja PT-nya mau memproses lagi mas. Kalau diproses lagi pun saya juga nggak yakin. Soalnya apa? Masnya udah ngambil keputusan pulang, itu bukan informasi dari PT. Kalau memang PT-nya yang bilang bisa proses lagi, ya bisa juga. Ya saya sih secara pribadi meragukan hal tersebut. Kalau bahwasanya kalau misalkan kita pulang ke Indonesia, kita nggak kerasan, kita bisa proses lagi, itu kayaknya belum pernah saya dengar memang ada proses seperti itu. Kayaknya kalau saya tuh nggak yakin. Ya sampai sekarang sih aku sih belum dapat kabar ya kalau memang dia tuh diproses lagi atau enggak. Kayaknya sih ya aku nggak yakin juga sih. Dari kasus ini, buat teman-teman yang mungkin mau proses ke Taiwan,
sudah dapat job ataupun yang belum dapat job, disiapkan mentalnya. Bahwasanya kerja di Taiwan itu nggak sama dengan kerja di Indonesia. Lebih keras, lebih disiplin. Yang saya maksudkan kerjanya di Taiwan dengan yang di Indonesia tuh nggak sama, tuh maksudnya gini, soal jam kerja itu aja. Kita jam kerjanya di sini tuh memang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Gajinya yang akan didapatkan cuman gaji pokok, itu tanpa lembur. Sementara di Taiwan itu kan ada beberapa potongan yang harus dibayarkan, seperti potongan agensi, bayar mes, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, belum bayar pajak, dan untuk biaya hidup juga. Terkadang kita juga harus membayar tabungan setiap bulan, meskipun uang tabungan itu nanti akan dikembalikan ke kita, paling enggak itu akan mengurangi gaji kita setiap bulannya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti bekerja di sini tanpa lembur, gajinya akan dipotong seperti itu. Kalau teman-teman nanti kerjanya ada lembur, otomatis kan ada gaji tambahan, yaitu gaji lembur. Ya lumayan, untuk gaji lemburnya itu bisa menggunakan untuk biaya hidup kita selama di sini selama 1 bulan, untuk biaya agensi, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar pajak, bayar mas, dan lain-lainnya. Itu kita bisa ambilkan dari gaji lembur kita. Sementara untuk gaji pokok kita bisa utuh, kita bisa kirimkan ke Indonesia. Jadi sekali lagi buat teman-teman, harus siapkan mentalnya. Kalau mau bekerja ke Taiwan, harus siap lembur, harus siap bekerja keras. Kalau kita bekerja di Indonesia kan kita berangkat pagi, misalkan jam 7 ya, jam 7 pagi kita berangkat, mungkin pulang jam 4 sore atau jam 5 sore. Tapi kalau di Taiwan kita harus siap lembur, harus siapkan mental, siapkan fisik, harus siap daplek. Jangan sedikit-sedikit nggak kerasan, nggak nyaman, nggak cocok dengan temen, nggak cocok dengan mes. Ya seperti ini keadaannya. Jangan terus kerja di sini nggak kerasan. Eman-eman biayanya guys. Biaya proses itu mahal. Ada yang 80, itu pun kadang ada yang masih dikenakan potongan. Syukur-syukur kita biaya prosesnya yang 80 itu tanpa potongan. Jadi setiap PD itu beda-beda. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk prosesnya. Biaya prosesnya itu berapa? Ada yang 60, 70, ada yang 80, dan ada yang lewat sistem potongan, yaitu potongan yang sinatras itu, ada yang tanpa potongan. Dan yang penting teman-teman harus siapkan mental. Jangan sedikit-sedikit gak kerasan, ya gak cocok dengan temen, gak cocok dengan mes, suasana kerja. Ya intinya kembali kepada mental. Siapkan mental. Ya, itu ya teman-teman, sedikit sharing saya, pengalaman dari teman saya yang kemarin baru kerja 5 bulan, minta pulang, padahal gajinya gede. Katanya nggak kuat, lembur terlalu banyak. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputaran TKI, bisa tulis di komentar. Dan buat teman-teman juga yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan ditombol. Nah itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.